Jadi agama Islam ini datang itu bukan untuk menghilangkan hawa nafsu, tetapi ingin mengatur hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu ini itu menurut maunya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan ini manusia hawa nafsunya tidak ditundukkan dengan agama, sekali lagi maka dia akan menjadi buas, lebih buas daripada binatang buas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini datang sebenarnya adalah agar manusia ini mempunyai akhlak yang baik. Itulah sebabnya Nabi mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi tujuan utamanya diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan seluruh para nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Dan perlu kita pahami bahwa semua ajaran-ajaran agama, apakah puasa, zakat, haji, semua ini intinya untuk membentuk manusia itu agar dia berakhlak dengan baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lebih jauh supaya kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua baik. Ada sebuah hadis, mudah-mudahan ini menginspirasi kita bahwa sebenarnya dalam hidup ini itu kalau ada sesuatu yang bisa dimakan, kemudian orangnya sehat walafiat dan keadaan itu aman-aman saja, maka sebenarnya sudah cukup untuk menopang kita punya hidup. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa di antara nikmat-nikmat ini selain daripada nikmat agama, maka nikmat kesehatan itu lebih berharga daripada nikmat harta. Sekalipun kita punya uang 5 miliar atau 20 miliar, taruhlah 100 miliar, itu tidak ada artinya Pak dibanding dengan kesehatan. Kesehatan itu mahal sekali itu. Tidak bisa kita nilai dengan harta. Taruhlah misalnya bapak-bapak dan ibu, ada orang yang punya uang 100 miliar misalnya, tetapi dia jatuh sakit, stroke misalnya, stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti dia bisa bergerak kalau digerakkan, nanti bisa bergoyang kalau digoyangkan, tapi punya uang 100 miliar. Coba ditanya, Pak, Bapak ini lagi stroke, tapi ada uangnya 100 miliar. Pilihannya ada dua. Yang pertama, Bapak tetap stroke dan Bapak tetap kaya raya. Yang kedua, Bapak sehat walafiat, tetapi 100 miliar ini habis. Kira-kira mana yang dipilih, Pak? Saya yakin tidak lama berpikir, pasti dia katakan lebih baik sehat walafiat sekalipun 100 miliar ini habis, Pak. Begitu tingginya yang namanya nikmat sehat ini. Yang kadang-kadang kita menganggap Allah ini tidak sayang kepada saya. Saya punya rezeki sedikit, padahal orangnya sehat. Jadi orang yang sehat itu Pak, orang kaya itu luar biasa itu. Kadang-kadang kita tidak menganggap bahwa kesehatan itu adalah kekayaan yang luar biasa. Mana yang Bapak suka? Punya uang miliaran tapi jatuh stroke, tidak ada gunanya juga. Bahkan jangankan 100 miliar, satu Wajo ini Pak, satu kabupaten Wajo ini kita punya semuanya, tapi kalau kita jatuh stroke maka itu nggak ada artinya. Dan disuruh memilih mana yang Bapak pilih, Bapak tetap stroke dan Bapak masih punya kekayaan satu Wajo. Yang kedua, Bapak sehat walafiat tapi semua satu Wajo ini hilang. Saya yakin dia akan mengatakan lebih baik harta ini habis, yang penting saya hidup sehat walafiat. Inilah hebatnya bapak-bapak. Saya kemukakan ini supaya kita sadar semuanya bahwa nikmat sehat ini adalah nikmat yang tidak terhingga nilainya. Sehingga orang yang sehat itu sebenarnya adalah orang yang betul-betul mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebabnya salah satu fungsinya puasa itu adalah untuk sehat, Pak. Nah, maka bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, orang yang mau sehat walafiat sudah diteliti Pak, dan bahkan kemarin yang khutbah di Masjid Al-Markas Jenderal Syed Yusuf di Makassar itu bukan lagi ustaz, tapi seorang ilmuwan, seorang dokter
yang meneliti tentang puasa, dan itu orang Wajo juga, Profesor Dr. Husni Tandra. Beliau mengupas tentang puasa ini. Ada penelitian terbaru kira-kira 10 tahun yang lalu, itu menggembarkan dunia bahwa Islam ini dengan puasa, kalau dia puasa betul-betul menurut sunnah Nabi, maka pasti dan pasti dia akan sehat. Sehingga dalam hadis itu dikatakan sumu tasihu. Cuma memang perlu kita pahami bahwa Nabi itu berpuasa itu paling sedikit 10 hari puasanya Nabi dalam 1 bulan. Saya ulangi, ini penting. Jadi bapak-bapak, beliau hasil penelitian itu menjelaskan bahwa kalau kita mengikuti pola puasanya Nabi, orang itu akan sehat. Karena Nabi semenjak dia lahir sampai meninggal dunia tidak pernah sakit, Pak, tidak pernah sakit, Bu. Jadi Nabi semenjak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah sakit. Nanti menjelang dia wafat itu 3 hari dia demam. Sebelumnya itu tidak pernah dia sakit. Sehingga Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, sekalipun hadis ini diperdebatkan, dia mengatakan puasalah engkau supaya engkau sehat. Jadi Nabi itu puasa 10 hari dalam 1 bulan. Yang pertama itu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu kan 4 minggu. Jadi 4 kali 2 8 hari. Kemudian yang kedua, hadis Nabi itu menganjurkan untuk puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu artinya 10 telung pono lenge, 10 pa dan 10 lima. Inilah ibu-ibu dan bapak-bapak hasil penelitian yang mencengangkan seluruh dunia. Karena pada malam jadi weninero 10 telu ompono lenge, 10 pa ompono lenge, 10 lima ompono lenge. Menurut hasil penelitian, maka alam semesta ini itu Allah ciptakan untuk memberikan kekebalan, kesehatan bagi orang-orang yang berpuasa 3 hari itu. Saya ulangi, ini penting. Jadi sudah diteliti secara ilmiah bahwa 3 hari ini 10 telung pono lenge, 10 pa, 10 lima, kalau ini dipakai untuk puasa, maka orang itu bisa dikatakan orang itu insya Allah dia akan sehat dalam hidupnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi, itu sebenarnya puasa Ayyamul Bid itu lebih tinggi derajatnya hadisnya dibanding dengan puasa Senin Kamis, karena puasa Senin Kamis itu hanya Nabi katakan, aku puasa karena hari Kamis itu amal dinaikkan ke langit, Kamis pun juga amal dinaikkan ke langit. Tapi pada Ayyamul Bid ini 3 hari terakhir ini itu dikatakan bahwa ketiga malam ini mempunyai makna yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau mau sehat tolong ini dijaga. Puasa Ayyamul Bid atau puasa menurut puasanya Nabi, yaitu puasa 10 hari dalam 1 bulan. Kalau insya Allah kita puasa 10 hari dalam 1 bulan, maka kehidupan ini akan nikmat untuk kita jalani. Nah, hadirin yang mulia, kemudian harus menjadi perhatian, kenapa mesti setelah puasa Ramadan 30 hari harus ditambah lagi dengan 6 hari. Nah, puasa 6 hari ini bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, ini adalah untuk menggenapkan agar puasa kita itu sebenarnya bisa bernilai dengan puasa 1 tahun lamanya. Kita kan sudah puasa 30 hari. 30 hari ini kalau dikalikan 10 menjadi 300. Nah, dalam 1 tahun itu ada 360 hari, maka masih ada tersisa 60. Maka inilah 6 hari ini diharapkan mencukupkan bilangan menjadi 60. Bagi orang yang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, namanya puasa Syawal, maka orang itu sudah dianggap berpuasa 1 tahun lamanya. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun kondisinya kita, jangan sampai bulan Syawal lewat tidak berpuasa 6 hari lamanya. Bahkan ada tradisi di Jawa,
Itu kalau lebaran sama seperti kita, itu lebarannya Idul Fitri itu biasa-biasa. Jadi hari lebaran dia tidak puasa, tapi besoknya 1 minggu, 6 hari itu puasa semuanya. Jadi nanti lebaran kedua baru ramai. Jadi kalau lebaran seperti kita kemarin lebaran, malam pagi tidak terlalu ramai. Besoknya itu dia sudah puasa lanjut 6 hari. Nanti setelah selesai 6 hari itu baru dan dia lebaran kedua dan disitulah ramai. Nah, ini yang hebat itu ulama yang mengajarkan agama di situ menanamkan tradisi itu sehingga bisa dikatakan satu kampung itu dan bahkan sudah melebar kemana-mana. Orang-orang yang pernah hidup di situ itu kalau dia pindah kampung dia pun juga akan mengamalkan seperti itu. Kemarin saya saya di Nabire, Papua Tengah. Saya bilang, kenapa tempat ini tidak seramai dengan kita? Dia bilang, Ustaz, tempat ini adalah komunitas saudara-saudara kita yang dari Jawa. Dan hari ini memang dia tidak puasa, tapi besok dia akan puasa lagi semuanya 6 hari. Dan itu lebarannya seperti kita ini ramainya nanti setelah itu. Saya bilang, oh biasanya mereka di Jawa, tapi karena komunikasinya sudah berkembang, dimanapun dia berada, maka dia sudah pakai seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi oleh karena itu saya mengharapkan ibu-ibu dan bapak-bapak di dalam bulan Syawal ini jangan sampai kita tidak mencukupkan puasa kita 360 hari dengan hanya berpuasa 6 hari saja. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan kita berdoa agar kita bisa melaksanakan ini puasa 6 hari ini sehingga kita dinilai berpuasa 1 tahun lamanya dalam bulan Ramadan tambah bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita selalu lakukan kita diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga kita bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau mau sehat puasa, jadi nanti kalau habis Syawal 6 hari, tambah lagi Pak di bulan selanjutnya itu puasa setiap bulan 10 hari sehingga insya Allah kita akan sehat sepanjang tahun berkat puasa yang ada di dalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.